Hai, Shalom. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar pagi hari ini? Pasti semua dalam keadaan sehat ya. Senang sekali kalian mendengarnya. Adik-adik, saatnya hari ini kita untuk ibadah sekolah minggu. Walaupun dari rumah, kita harus tetap semangat dan memberikan yang terbaik buat siapa? Tuhan Yesus. Kita sekarang tepuk semangat dulu yuk. Yuk bangkit berdiri dulu yuk. Nah, ikutin Kak Dewi ya. Tepuk semangat. 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 Ya adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini, Kak Dewi rindu untuk mengundang adik-adik berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita tutup mata kita dan lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih untuk hari yang indah ini. Terima kasih untuk berkat-Mu, untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan, kami mau beri yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, menari buat Engkau, dan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, yuk kita pakai berdiri, kita pakai gerakan, gunakan kaki kita, gunakan tangan kita dan mulut kita untuk memuji nama Tuhan. Semangat. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik untuk hidup kami. Satu hal yang kami rindukan, kami ingin sekali hidup dalam rencana-Mu. Dengarkan firman-Mu.
mengerti akan segala rencana-Mu dalam hidup kami. Yesusku yang baik, ku mau dengarkan firman-Mu. Yesusku yang baik, urapilah anakmu. Kami mau selalu taat. Ku mau selalu taat semua nasihat-Mu. Ku mau Tuhan, ku mau selalu taat semua nasihat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk nasihat-nasihat-Mu, dan untuk firman-Mu. Haleluya. Capek ya kalau kita gerak-gerak pakai tangan dan kaki kita. Aku gak capek kok, kamu aja kali. Emang kamu umurnya berapa? Kok cepet capek sih? Aku umurnya 01. 01. Salah deh. 10. Nah kalau 10 kamu berarti harus tetap kuat dong. Baru bergerak sedikit masa udah capek sih kayak kakek-kakek. Bukan, kakek-kakek. Oh iya, kakek-kakek. Pasti teman-teman di rumah juga nggak pernah capek kan memuji Tuhannya kan? Oh kan enggak tuh Miki. Masa kamu capek? Semangat dong, ya deh. Aku semangat. Iya aku semangat. Bagus kalau gitu. Sebentar lagi kita mau dengerin cerita nih. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk Miki. Ayo. Yuk teman-teman kita berdoa dulu yuk untuk firman Tuhan. Siapa yang doa ya? Kamu aja. Oh ya udah deh aku yang doa ya. Tutup mata yuk teman-teman. Lipat tangannya teman-teman. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah menari buat Engkau. Kami sudah memuji Engkau. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Berkati kami, berkati kakak sekolah minggu yang menyampaikan firman Tuhan. Kami mau jadi pelaku firman Tuhan. Dan kami mau duduk diam di saat kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kamu senang gak tadi memuji Tuhan gerak-gerak? Senang dong. Kasihan loh kalau ada orang yang sakit, kakinya lumpuh, tidak bisa jalan, tidak bisa menari-nari. Oh iya. Terus gimana dong? Iya kasihan sekali. Makanya kita yang masih bisa berjalan, kita bisa melihat, kita sehat, kita harus semangat memuji Tuhannya ya teman-teman ya. Iya. Katanya ntar ada cerita itu tentang orang yang lumpuh terus bisa jalan lagi. Hah? Oh gitu ya? Iya. Penasaran gak ya teman-teman? Hebat ya, orang lumpuh bisa jalan. Siapa yang bikin dia bisa jalan ya? Hah? Siapa ya? Yuk, ntar kita dengerin firman Tuhan deh. Selamat mendengarkan firman Tuhan teman-teman. Dadah. Sebelum kita mulai firman Tuhan, Kak Dewi mau kita berdiri dulu yuk. Ayo, yang masih duduk, masih malas-malasan berdiri dulu. Oke? Dengarkan aba-aba dari Kak Dewi ya. Kalau Kak Dewi bilang berjalan 2 langkah ke depan, adik-adik melangkah ya, 1, 2. Nah, kalau Kak Dewi bilang 2 langkah ke kanan, 1, 2. Nah, oke? Siap ya? Dengarkan perintah Kak Dewi ya.
Satu langkah ke depan. 1. Good. 2 langkah ke belakang. 1, 2. Sekarang kalau Kak bilang melompat, lompat tinggi, lompat ya. 2 kali lompat. 1, 2. Yeay. Aduh, masih kurang ya. Sekali lagi lompat tinggi 1 kali, paling tinggi. 1, 2, 3, lompat tinggi. Yeay. Nah, adik-adik, senang ya kalau kita masih bisa gerak kiri, gerak kanan menggunakan kaki kita. Kita masih bisa melompat tinggi menggunakan kaki kita. Tapi ada loh adik-adik orang yang tidak bisa menggerakkan atau menggunakan kakinya. Nah, kasihan sekali adik-adik. Namun orang ini ingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus adik-adik. Lalu bagaimana caranya? Sedangkan dia tidak bisa berjalan karena kakinya lumpuh. Yuk kita lihat video berikut ini. Kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia. Lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Adik-adik yang sudah menyaksikan video tadi pasti mengerti ya. Nah, orang lumpuh tadi itu diangkat oleh 4 orang temannya dengan tempat tidurnya adik-adik. Waktu itu di Kapernaum, Tuhan Yesus sedang mengajar banyak orang. Nah, di situ juga ada ahli-ahli Taurat, orang Farisi adik-adik ya. Nah, saking orang ingin melihat Tuhan Yesus dan ingin mendapatkan pengajaran dari Tuhan, tempat itu, rumah itu banyak sekali orang sehingga
pintu untuk masuk ke menemui Tuhan Yesus itu tidak bisa dilalui oleh 4 orang yang mengangkat orang yang lumpuh di tempat tidur itu, adik-adik. Akhirnya karena ingin bertemu Tuhan Yesus, ingin disembuhkan Tuhan Yesus, dengan imannya, apa yang mereka lakukan tadi, adik-adik? Siapa yang tahu? Iya, 4 orang temannya orang yang lumpuh ini naik ke atap rumah, terus atap rumahnya dibolongin ya. Jadi ampun adik-adik, itu diangkat orang yang sakitnya itu kan berat sekali. Belum lagi harus naik ke atas sambil mengangkat orang dengan kasurnya, adik-adik, dengan tempat tidurnya. Aduh, menurut Kak Dewi itu sangat melelahkan sekali. Tapi mereka tuh imannya luar biasa, adik-adik. Iman percayanya kepada Tuhan luar biasa. Mereka yakin kalau mereka bertemu Tuhan Yesus, mereka temannya ini akan sembuh, adik-adik. Ada iman di dalam diri mereka, percaya, adik-adik. Akhirnya berhasil nggak kira-kira? Setelah dari atap rumah, terus apa yang terjadi? Diturunkannya pelan-pelan, adik-adik. Turunkan pelan-pelan, tidak langsung habis dari atap dijatuhkan, bro. Aduh, bisa bahaya seperti itu. Diturunkan pelan-pelan sehingga turun dan tiba tepat di dekat Tuhan Yesus. Mereka berhasil bertemu dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memuji 4 orang ini dan orang yang lumpuh ini. Katanya, besar sekali imanmu, luar biasa. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus langsung bilang kepada orang yang sakit itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan apa? Dan berjalanlah, adik-adik. Wow, mudah sekali. Tapi apakah langsung bangun? Kan kakinya lumpuh. Atau apakah langsung berlari? Ya, adik-adik, karena iman, karena percaya kepada Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus mengatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, orang lumpuh ini benar. Tiba-tiba kakinya bisa digerakkan dan dia bangun, adik-adik. Wow, hebat, luar biasa Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus memang luar biasa, adik-adik. Tuhan mampu melakukan segala mukjizat asalkan kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita yakin, kita beriman kepada Tuhan Yesus. Adik-adik tahu apa artinya iman? Di Ibrani 11 ayat 1, iman artinya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya, adik-adik, iman kita, percaya kita harus disertai dengan tindakan. Seperti orang lumpuh tadi, dia memiliki iman bersama dengan 4 orang temannya, iman percaya kepada Tuhan bahwa dia akan disembuhkan. Tapi tidak hanya diam di situ saja, tindakannya adalah mereka datang untuk menemui Tuhan Yesus karena percaya akan mendapatkan kesembuhan, adik-adik. Yeay. Nah, lewat kisah ini kita belajar untuk kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus. Adik-adik harus bertumbuh pengenalannya akan Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan setiap hari. Dan bukan hanya membaca saja, namun melakukannya. Agar iman adik-adik bisa bertumbuh setiap hari. Ya, adik-adik, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau belajar menjadi anak Tuhan yang beriman, percaya kepada Tuhan Yesus, adik-adik. Oke, adik-adik, tetap semangat. Nanti ada aktivitas seperti biasa, kumpulkan di grup kelasnya masing-masing ya. Tetap semangat, adik-adik. Yuk kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh belajar untuk percaya kepadamu Tuhan, untuk memiliki iman kepadamu Tuhan, dan disertai juga dengan tindakan kami Tuhan Yesus. Kami mau belajar lewat orang lumpuh dan teman-temannya Tuhan Yesus. Mereka sungguh percaya kepada Tuhan.
Makasih banyak Tuhan, kami percaya Engkau sanggup melakukan mukjizat dalam hidup kami. Kami yang sakit Engkau sembuhkan, kami yang berbeban berat Engkau pulihkan, kami yang sedih Engkau hiburkan dalam nama Yesus. Makasih Tuhan, berkati kami, adik kakak kami, mama dan papa kami, serta semua saudara kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik yang luar biasa, sampai jumpa lagi minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Mencari 5 gambar tersembunyi pada gambar dan mewarnai gambar cerita firman Tuhan hari ini. Mencari 5 perbedaan gambar.